Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lanyala 2024. Kembali lagi bersama saya Wahyu di channel Lanyala 2024. Mari kita jaga protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Selamat menyaksikan info berikut ini. Terima kasih. Salam L. DPD RI siap jadi palang pintu hadang penundaan pemilu, Lanyala, tak ada urusan dengan oligarki. Ketua DPD RI, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, menegaskan lembaga yang dipimpinnya siap menjadi palang pintu untuk menghadang wacana penundaan pemilu. Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki, tegas Lanyala. Kemarin saya ditanya oleh koran Tempo, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana mungkin DPD RI menjadi palang pintu untuk menghalangi usulan penundaan pemilu atau usulan perubahan konstitusi melalui amandemen. Mengingat jumlah DPD RI tidak signifikan untuk menghadang bila partai politik kompak. Saya katakan keputusan perubahan pasal dalam amandemen diputuskan dalam sidang MPR, sedangkan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pertanyaan saya, jika tidak ada anggota DPD di dalam sidang tersebut, apakah masih bisa disebut sebagai sidang MPR? Artinya, kalau mau perpanjangan jabatan presiden, harus amandemen terlebih dulu. Amandemen ini dilakukan oleh MPR, yang di dalamnya ada anggota DPR dan DPD. Kalau DPD tidak ikut artinya itu bukan sidang MPR dan tidak sah. Dan kalau ada upaya-upaya dalam amandemen tersebut untuk memasukkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan isi pasal yang memungkinkan pemilu dapat ditunda dengan mudah, maka saya pastikan kami akan sampaikan kepada rakyat secara terbuka bahwa ada selundupan seperti ini yang menyelundupkan si A dan si B. Saya akan sampaikan terbuka saja, tidak ada masalah. Saya duduk di sini sebagai Ketua DPD karena dipilih oleh rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki. Karena itu, kami di DPD RI sudah membuat tata tertib bahwa keputusan sidang paripurna DPD RI bersifat mengikat, termasuk agenda dan kepentingan DPD RI dalam amandemen kelima akan kita putuskan di sidang paripurna. Karena dalam amandemen kelima nanti, jika memang terjadi DPD RI akan mendorong penguatan fungsi dan peran DPD RI sebagai wakil dari daerah, sekaligus wakil dari unsur non-partisan, non-partai politik, karena arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita serahkan total kepada partai politik saja. Lanyala silaturahmi dengan Forum Ulama dan Habaib, FUHAB. Lanyala tegaskan DPD RI tolak jabatan presiden 3 periode. Untuk itu, Lanyala mengajak para ulama dan habaib untuk memastikan Indonesia ke depan akan lebih baik. Lanyala menegaskan jika situasi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mohon doa dari para ulama dan habaib supaya negara ini selamat. Saya juga minta para ulama dan habaib untuk istiqomah bergerak memperbaiki kondisi masyarakat, kata Lanyala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, tema soal penundaan pemilu 2024 memang penting untuk dibicarakan, meskipun masyarakat kebanyakan lebih tertarik membahas soal minyak goreng ketimbang penundaan pemilu ini. Tetapi ini menjadi penting jika kita mencermati kalimat Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar, terkait isu penundaan pemilu yang dilontarkan pada 8 Maret yang lalu.
Saat itu Muhaimin mengatakan kalau partai kompak, Jokowi pasti setuju. Kalimat ini sangat penting untuk dicermati, sebab bagi saya kalimat ini adalah salah satu permasalahan fundamental bangsa ini, di mana hegemoni partai politik sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa ini. Kalimat tersebut menunjukkan bagaimana negara ini bisa diatur suka-suka atas dasar kekompakan partai politik saja. Asal partai politik kompak, mau apa saja pasti bisa. Dan sudah terbukti bagaimana secepat kilat partai melalui fraksinya di Senayan menjadikan Perpu sebagai undang-undang. Bagaimana DPR tidak secara luas melibatkan publik dalam membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang, meskipun banyak pakar dan akademisi serta masyarakat yang menyoal, semua jalan saja. Tidak puas, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu oleh MK ditolak dengan alasan legal standing atau ditolak materinya, dan keputusan MK bersifat final. Selesai. Rakyat pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? Lanyala tolak penundaan pemilu 2024. Rakyat masih diam, tapi kalau kelewatan bisa revolusi sosial. Ketua DPD RI, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini. Yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran, itu memang belum direspon oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju. Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat, kata Lanyala. Sebab, lanjut Lanyala, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu. Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya melampaui batas, tandasnya seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah ketuhanan. Rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN? Lagi pula, sambung Lanyala, para elit politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak 3 periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu. Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan, ungkap Lanyala. Ditulis koran Tempo sebagai aktor penundaan pemilu, Lanyala minta Dewan Pers jaga kredibilitas media. Koran Tempo edisi 1 Maret dalam laporannya yang berjudul, Operasi Senayan Tunda Pemilu, menulis nama Ketua DPD RI, A. Lanyala Mahmud Mataliti sebagai aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan pemilu 2024. Dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Selain Lanyala, politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Melhias Markus Mekeng juga disebut dalam hal yang sama.
Tudingan tersebut ditulis oleh koran Tempo berdasarkan informasi dari sumber anonim, tanpa nama. Hanya disebut sumber tersebut adalah seseorang dari partai penyokong pemerintah. Saya terus terang prihatin dengan kualitas koran Tempo. Karena pada hari Senin, 28 Februari 2022 kemarin, saya secara resmi, melalui siaran pers Ketua DPD RI, menyatakan menolak penundaan pemilu. Tetapi info dari sumber anonim dipercaya dan ditulis dalam lead berita koran Tempo tanggal 1 Maret, ungkap Lanyala, Rabu, 2 Maret 2022. Karena itu, lanjut Lanyala, dirinya meminta staf khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifuddin untuk menemui Dewan Pers, dalam rangka agar Dewan Pers menjaga marwah dan kualitas serta kredibilitas media di tanah air. Apalagi sekelas koran Tempo. Kata Lanyala. Keberatan dengan tulisan Tempo, Dewan Pers apresiasi langkah Lanyala. Ketua DPD RI A. Lanyala Mahmud Mataliti, melalui staf khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifuddin, mendatangi Dewan Pers, Jumat, 4 Maret 2022. Pihak Lanyala keberatan dengan tulisan yang dimuat koran Tempo yang menyatakan Lanyala sebagai aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan pemilu 2024. Keputusan Lanyala melapor ke Dewan Pers mendapat apresiasi, Agus Sudibyo. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang masih melaporkan kasus pers kepada kepolisian. Padahal, domain sengketa atau permasalahan pemberitaan seharusnya dibawa ke Dewan Pers. Kasus seperti ini sudah layak diadukan ke Dewan Pers, dan mengadu ke Dewan Pers bukan berarti menuntut secara hukum, karena kalau menuntut secara hukum kan pergi ke polisi. Saya apresiasi kepada Pak Lanyala yang tidak lapor polisi. Ini pembelajaran yang baik pada media, kata Agus. Kalau tidak ada pelanggaran kode etik juga tidak apa-apa. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Pak Nyala ini adalah bentuk pembelajaran bagi perkembangan jurnalisme di tanah air. Kami sangat mengapresiasi, melaporkan media ke Dewan Pers itu bukan berarti memusuhi media itu, atau memojokkan media itu. Kata Agus. Jadi melapor ke Dewan Pers itu hak setiap orang. Meskipun benar dan tidaknya belum terbukti, tapi semua akan diuji di Dewan Pers. Jadi kalau misalnya pihak Lanyala ingin mengadukan ke Dewan Pers silahkan, tidak perlu ragu. Ini bukan sikap permusuhan. Tetapi itulah hak, dan media itu harus siap secara kode etik beritanya itu dipersoalkan, katanya. Staf khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifuddin, berterima kasih kepada Dewan Pers dan juga meminta Dewan Pers concern terhadap masalah seperti itu. Terutama penggunaan sumber anonim oleh media. Sefdin juga setuju dengan apa yang diutarakan Dewan Pers, bahwa sudah seharusnya sekarang media menempatkan posisinya dalam profesionalisme jurnalisme untuk kemajuan bangsa dan negara. Mari dukung channel Lanyala 2024 ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam L.